Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Badrul dari program studi pemanfaatan sumber daya perikanan ingin menjawab tugas ujian dari Pak Ilham Zulfahmi dengan mata kuliah ekologi perairan. Soal pertama adalah faktor apa saja yang mempengaruhi luas relung suatu bioakuatik. Faktor relung kedudukan yang ditempati oleh suatu spesies di dalam jaring makanan atau yang biasa disebut relung trofik. Kemudian relung kisaran suhu salinitas, kelembapan yang diterima oleh setiap spesies perairan atau yang biasa disebut relung multidimensional. Ketiga, tempat atau ruang spesies hidup relung. Habitat luas relung suatu biotik akuatik mempengaruhi faktor tingkat trofik spesies ikan yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya ikan berbasis ekosistem, salah satunya sebagai acuan untuk mengkaji efek penangkapan ikan terhadap jejaring makanan komunitas ikan pada ekosistem perairan. Soal yang kedua, apakah ikan karnivora cenderung memiliki relung yang lebih luas? Jelaskan. Tidak, karena dalam habitat adanya interaksi yang sumber dayanya terbatas di dalam relung, adanya eksistensi yang merupakan perebutan makanan ikan. Karnivora berkompetensi dalam menguasai suatu wilayah atau relung, jadi ikan karnivor kurang eksistensi di dalam ruang lingkup relung dan ikan karnivor cenderung memilih makanan. Definisi dari ikan karnivora itu sendiri ialah ikan yang sumber pangan utamanya adalah hewani, contohnya ikan belut, lele, dan kakap. Dengan konsep di atas, maka relung yang termasuk ke dalam konteks di atas yakni ikan karnivora memiliki beberapa faktor, yaitu dapat hidup di perairan laut, payau ataupun tawar, memangsa makhluk hidup yang lebih kecil, biasa hidup di perairan peralihan misalnya di kawasan hutan mangrove, dan masih banyak lagi. Soal yang ketiga, jelaskan interaksi antar komponen abiotik yang dapat mempengaruhi produktivitas primer di perairan. Jawabannya, produktivitas primer dalam rantai makanan di perairan memiliki peranan yang sangat penting seperti fitoplankton karena kemampuannya mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik melalui proses fotosintesis. Dengan demikian, informasi mengenai komposisi atau biomasa fitoplankton sangat penting sebagai dasar untuk menggambarkan aliran energi dari rantai makanan perairan. Karena produktivitas primer merupakan fungsi dari fotosintesis makan besarnya produktivitas primer fitoplankton sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor abiotik lainnya seperti cahaya, suhu, air, salinitas, dan nutrien. Faktor abiotik yang sangat berpengaruh dalam produktivitas primer perairan yaitu cahaya berperan penting dalam proses fotosintesis untuk mempertahankan suhu dan siklus hidrologi. Kemudian soal yang keempat, suatu biota perairan mungkin saja tidak bisa bertahan hidup di kondisi yang baru. Benarkah pertanyaan ini? Coba jelaskan lebih lanjut. Jawabannya ialah benar, karena pada saat biota perairan tersebut bermigrasi, terdapat perubahan lingkungan. Dengan demikian, setiap organisme harus mencari cara bagaimana mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya. Untuk bertahan hidup, di setiap organisme memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam bertahan hidup dan tumbuh yang berbeda-beda. Adaptasi dapat berupa adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku ikan. Biota laut merupakan kelompok organisme, baik hewan maupun tumbuhan, yang sebagian besar ataupun seluruh hidupnya berada di perairan. Jika salah satu biota laut yang mati, maka akan ada satu biota laut yang mati juga. Hal ini dikarenakan jika tempat tinggal biota laut terganggu, maka biota laut tersebut akan terganggu pula. Kemudian soal yang kelima ialah jelaskan contoh kasus pemanfaatan bento sampai bioindikator perairan. Jawabannya ialah daerah pengaliran sungai DPS yang cukup besar
Sungai memiliki fungsi penting bagi masyarakat sebagai sumber air untuk pengairan lahan, pertanian, kebutuhan air bersih rumah tangga maupun industri, perikanan, peternakan, transportasi, pariwisata, dan berbagai fungsi lainnya. Dengan adanya peningkatan pemanfaatan oleh masyarakat telah menyebabkan terjadinya pencemaran yang cukup tinggi. Maka dari itu, makrozobentos sangat baik digunakan sebagai indikator terjadinya perubahan kondisi perairan karena yang sifat bentos yang relatif diam atau memiliki mobilitas yang rendah sehingga sangat banyak mendapat pengaruh dari lingkungan. Seperti yang kita ketahui, bioindikator perairan meliputi organisme hidup seperti tanaman, plankton, hewan, dan mikroba. Pemanfaatannya dapat digunakan untuk menyaring kesehatan ekosistem alami yang ada pada lingkungan karena bentos berperan sebagai salah satu mata rantai penghubung dalam aliran energi dan siklus dari alga planktonik sampai konsumen tingkat tinggi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.